Halo, perkenalkan nama saya Narendri Putri Rakeswari dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Pada UAS Psikologi Belajar kali ini, saya akan membahas mengenai analisis hambatan belajar mahasiswa dalam kerja kelompok berdasarkan teori psikologi belajar. Saya mengambil tema hambatan belajar dengan judul Belajar Bersama AI atau Bergantung kepada AI. Tema ini saya pilih berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa yang menggunakan AI dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari permasalahan yang saya alami. Saya merupakan salah satu pengguna artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI dalam proses pembelajaran. Namun AI yang saya gunakan bukan semata-mata sebagai alat untuk mengerjakan tugas secara instan. Saya lebih sering menggunakan AI sebagai media berdiskusi, mengeksplorasi konsep, membantu menyusun kerangka berpikir, dan memperoleh berbagai sudut pandang mengenai suatu permasalahan. Setelah itu, saya akan tetap menyusun jawaban berdasarkan pemahaman saya sendiri. Namun dalam praktiknya, saya sering menghadapi tantangan ketika mengerjakan tugas kelompok. Sebagai anggota kelompok menggunakan AI dengan cara langsung menyalin jawaban tanpa mengecek kembali isi maupun sumber informasinya. Akibatnya, hasil tugas sering mendapatkan revisi dari dosen, dan saya diminta kembali untuk memperbaiki sebagian pekerjaan kelompok. Dari kondisi inilah, kemudian muncul beberapa hambatan belajar yang saya alami. Dari pengalaman tersebut, saya mengalami hambatan belajar yang dapat saya bagi menjadi dua, yaitu hambatan secara akademik dan secara psikologis. Dari sisi akademik, hasil tugas kelompok yang sering mendapatkan revisi membuat saya harus memeriksa kembali jawaban seluruh anggota. Akibatnya, waktu yang seharusnya bisa saya gunakan untuk belajar atau mempersiapkan materi lain justru banyak digunakan untuk memperbaiki tugas kelompok. Sedangkan dari sisi psikologis, saya sering merasa takut mengecewakan dosen dan merasa menjadi penanggung jawab utama dalam kelompok tersebut. Hal tersebut kemudian membuat beban akademik terasa semakin tinggi, dan saya juga menjadi lebih sering overthinking terhadap hasil tugas yang dikerjakan. Jadi hambatan yang saya alami bukan hanya berkaitan dengan tugas yang banyak, tetapi juga bagaimana kondisi tersebut kemudian mempengaruhi kondisi psikologi saya. Dari hambatan tersebut, tentu ada dampak yang kemudian saya rasakan dalam proses belajar sehari-harinya. Saya menjadi lebih sulit fokus ketika belajar karena pikiran masih terbagi dengan tugas dan tanggung jawab kelompok. Saya juga beberapa kali harus begadang untuk menyelesaikan atau memperbaiki tugas yang sudah mendekati deadline. Kondisi tersebut kemudian membuat saya lebih mudah lelah dan mudah sakit. Selain itu, saya juga merasa menjadi lebih mudah lupa materi dan kurang maksimal dalam mempersiapkan ujian. Jadi, pada akhirnya, permasalahan dalam pengerjaan tugas kelompok tidak hanya berdampak pada penyelesaian tugas, tetapi juga mulai mengganggu proses belajar saya secara keseluruhan. Untuk memahami permasalahan ini lebih dalam, saya kemudian menggunakan teori konstruktivisme dari Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky sendiri, belajar merupakan proses aktif dalam membangun pengetahuan melalui bantuan atau scaffolding, interaksi, dan pengalaman. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, menurut saya AI dapat berperan sebagai salah satu alat bantu belajar atau scaffolding. AI dapat membantu mahasiswa untuk memahami konsep, berdiskusi, dan mengembangkan pemikiran kritis. Namun, hal ini tentu bergantung pada bagaimana AI terus digunakan. Jika AI digunakan untuk membantu proses memahami dan membangun pengetahuan, maka AI dapat mendukung proses pembelajaran. Sebaliknya, jika AI hanya digunakan untuk menyalin jawaban tanpa adanya proses berpikir, maka proses pembelajaran tidak benar-benar terjadi. Karena itu, saya kemudian mencoba menganalisis bagaimana cara saya sendiri menggunakan AI dibanding dengan cara sebagian anggota kelompok saya yang menggunakan AI. Dalam beberapa pengalaman kerja kelompok, saya menemukan adanya penggunaan AI yang lebih berfokus pada penyelesaian tugas secara cepat. Prosesnya dapat digambarkan dengan copy prompt, kemudian copy jawaban, lalu paste ke tugas. Permasalahan ini muncul ketika jawaban tersebut tidak benar-benar dipahami atau tidak diperiksa kembali. Akibatnya, ketika tugas mendapatkan revisi, bagian tersebut perlu diperbaiki kembali. Dan seringkali anggota yang mengerjakannya belum sepenuhnya memahami apa yang perlu diperbaiki. Dari sini, saya melihat bahwa AI sebenarnya dapat menjadi media belajar
apabila digunakan untuk membangun pemahaman, bukan untuk menggantikan proses berpikir. Perbedaan cara penggunaan AI inilah yang kemudian juga dapat dianalisis melalui teori kognitif. Menurut teori kognitif, belajar terjadi melalui proses mengolah informasi, menghubungkan pengetahuan lama dengan informasi baru, kemudian menyimpannya dalam memori jangka panjang. Dalam pengalaman saya, AI membantu saya untuk memahami istilah yang sulit, menyusun hubungan antar konsep, mempercepat proses belajar, dan menghubungkan teori dengan praktik. Namun, agar informasi tersebut benar-benar dipahami, saya tetap perlu mengolah informasi tersebut secara aktif. Sebaliknya, ketika AI hanya digunakan sebagai alat copy-paste, informasi tersebut tidak diproses secara mendalam. Akibatnya, pemahaman menjadi lebih dangkal, dan informasi juga lebih mudah dilupakan. Jadi, perbedaannya bukan hanya pada hasil akhir tugas, tetapi juga pada proses kognitif yang terjadi selama belajar. Seperti pada slide yang ini, jika dibandingkan proses penggunaan AI pada diri saya dalam pengerjaan kerja kelompok dapat terlihat cukup berbeda. Pada penggunaan AI dalam proses belajar saya, prosesnya dimulai dari AI, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, memahami konsep, mengolah informasi, hingga akhirnya menghasilkan belajar yang lebih bermakna. Sedangkan pada penggunaan AI yang hanya berfokus pada penyelesaian tugas, prosesnya lebih singkat, yaitu AI, copy, paste, kemudian tugas selesai. Namun tugas yang selesai belum tentu menunjukkan bahwa proses belajarnya juga selesai. Perbedaan proses inilah yang menurut saya penting dalam memahami penggunaan AI dalam pembelajaran. Selain berdampak pada proses kognitif dan akademik, kondisi ini juga memberikan dampak terhadap kondisi psikologi saya. Saya merasa harus menjadi penanggung jawab utama, memastikan jawaban benar, menjaga kualitas tugas, dan memenuhi ekspektasi dosen. Akibatnya kebutuhan istirahat saya terganggu, muncul kecemasan, konsentrasi menurun, dan proses belajar menjadi tidak optimal. Kondisi ini kemudian saya kaitkan dengan perspektif humanistik milik Abraham Maslow. Menurut Maslow, ketika kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologis dan rasa aman belum terpenuhi dengan baik, individu akan mengalami kesulitan untuk mencapai aktualisasi diri secara optimal. Dalam pengalaman saya, kurangnya waktu istirahat dan munculnya tekanan psikologis akhirnya membuat saya kesulitan untuk memberikan kemampuan terbaik dalam proses belajar. Berdasarkan permasalahan tersebut, menurut saya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Pertama, menggunakan AI sebagai media diskusi bukan sebagai pengganti berpikir. Kemudian, hasil dari AI tetap perlu dibandingkan dengan jurnal atau buku yang relevan. Mahasiswa juga perlu melakukan fact check terhadap jawaban AI, karena informasi yang diberikan belum tentu selalu benar atau sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Selain itu, jawaban sebaiknya disusun kembali menggunakan bahasa sendiri dan berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Dengan cara tersebut, AI dapat membantu proses belajar tanpa mengambil alih proses berpikir mahasiswa. Selain dari sisi individu, menurut saya solusi juga perlu ditetapkan dalam kerja kelompok. Kelompok dapat menyepakati aturan penggunaan AI sejak awal, sehingga setiap anggota memiliki pemahaman yang sama mengenai batasan dan cara penggunaan AI. Kemudian, sebelum tugas dikumpulkan, kelompok dapat melakukan diskusi bersama untuk memastikan bahwa setiap anggota memahami isi tugas. Setiap anggota juga sebaiknya memahami bagian yang dikerjakan, bukan hanya sekedar menyelesaikan bagian masing-masing. Selain itu, anggota kelompok dapat saling mengecek hasil pekerjaan sebelum tugas dikumpulkan. Dengan begitu, tanggung jawab dalam kelompok tidak hanya dibebankan kepada satu orang, dan proses belajar dapat tetap berjalan bersama. Dari pengalaman ini, saya mendapatkan sebuah refleksi bahwa AI sebenarnya bukanlah penyebab utama menurunnya kualitas belajar. Yang lebih menentukan adalah bagaimana seseorang memanfaatkan teknologi tersebut. Ketika AI digunakan sebagai teman berdiskusi, AI dapat membantu membangun pemahaman yang lebih mendalam. Sebaliknya, ketika AI hanya digunakan untuk memperoleh jawaban secara instan, proses pembelajaran dapat menjadi lebih dangkal. Karena itu, sebagai mahasiswa psikologi, saya belajar bahwa teknologi seharusnya membantu dan memperkuat kemampuan berpikir kritis kita, bukan menggantikannya. Jadi, dari pengalaman yang saya alami, saya menyimpulkan bahwa penggunaan AI dalam proses belajar sebenarnya dapat memberikan manfaat apabila digunakan dengan tepat. AI dapat membantu mahasiswa berdiskusi, memahami konsep, dan mengembangkan pemikiran.
Namun, proses belajar tetap membutuhkan keterlibatan aktif dari mahasiswa itu sendiri. Karena itu, artificial intelligence tidak dapat menggantikan proses belajar manusia. AI hanya menyediakan informasi, sedangkan pemahaman tetap dibangun oleh individu melalui proses berpikir, refleksi, dan pengalaman belajar. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat.